Pernahkah kalian mengalami tubuh lemas dan ketika dicek dengan tensimeter, tekanan darah kalian di atas 120/80? Tekanan darah normal biasanya sekitar 120. 120 itu untuk sistolik dan 80 untuk diastolik. Lalu bagaimana jika tekanan darah kalian di atas 120/80? Jika di atas itu tandanya kita mengalami hipertensi. Apa sih hipertensi? Kelompok 1 akan menjelaskan tentang hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan global yang prevalensinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut WHO, sekitar 1,8 miliar orang dewasa di dunia mengalami hipertensi, dan sebagian besar dari mereka tidak terdiagnosis atau tidak mendapatkan penobatan adekuat. Di Indonesia sendiri, berdasarkan riset kesehatan dasar Riskesdas, prevalensi hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun mencapai angka yang mengkhawatirkan. Hipertensi sama dengan silent killer. Hipertensi kerap tidak menunjukkan gejala yang khas, namun dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, dan retinopati bila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek-aspek hipertensi seperti anatomi fisiologi, patofisiologi, klasifikasi, faktor resiko, hingga penata laksananya menjadi sangat penting baik dalam konteks pencegahan maupun terapi. Menurut WHO, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis serius di mana tekanan darah pada pembuluh darah secara signifikan meningkat. Tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm/Hg atau tekanan darah distolik 90 mm/Hg dapat menjadi indikator hipertensi. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit jantung, otak, ginjal, dan penyakit lainnya. Menurut Kemenkes, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah distolik lebih dari atau sama dengan 140 mm/Hg dan atau tekanan darah distolik lebih dari atau sama dengan 90 mm/Hg. Pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan istirahat, kondisi ini dapat mengarah pada berbagai komplikasi serius jika tidak terkontrol. Hipertensi, kondisi di mana tekanan darah berada di atas normal. Hipertensi dikenal juga dengan penyakit tekanan darah tinggi. Tekanan darah seseorang normalnya setara atau kurang dari 120/80 mmHg. Pengertian hipertensi. Hipertensi sering dikatakan sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer karena sebagian besar penderitanya tidak merasakan gejala-gejala apapun. Kenaikan tensi pada penderita tidak menunjukkan kenaikan signifikan. Oleh sebab itu, penderita tidak merasakan apapun. Namun, apabila hal ini berlangsung bertahun-tahun hingga penderita akhirnya merasakan kondisi darurat, dampaknya penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kebutaan, dan kematian. Klasifikasi optimal: tekanan darah sistolik kurang dari 120 dan tekanan darah distolik kurang dari 80. Klasifikasi normal: tekanan darah sistolik 120 sampai 128 dan tekanan darah distolik 80 sampai 84. Klasifikasi hipertensi normal tinggi: tekanan darah sistolik 130 sampai 139 atau tekanan darah distolik 85 sampai 89. Klasifikasi hipertensi derajat 1: tekanan darah sistolik 140 sampai 159 atau tekanan darah distolik 90 sampai 99. Klasifikasi hipertensi derajat 2: tekanan darah sistolik 160 sampai 179 atau tekanan darah distolik 100 sampai 109. Klasifikasi hipertensi derajat 3: tekanan darah sistolik lebih dari 180 dan tekanan darah distolik lebih dari 110. Klasifikasi hipertensi sistolik terisolasi: tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah distolik lebih dari 90. Pada klasifikasi hipertensi perlu mendapatkan pengawasan dan perawatan agar tidak berkembang menjadi hipertensi. Klasifikasi hipertensi berdasarkan kefokusan. 1.
esensial. Klasifikasi hipertensi apabila penyebabnya tidak diketahui dengan pasti, namun dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik, gaya hidup, diet tinggi garam, usia, stres kronis, konsumsi alkohol dan merokok. Hipertensi esensial merupakan hipertensi yang paling banyak diderita dengan frekuensi 90-95% kasus. Yang kedua, hipertensi sekunder. Klasifikasi hipertensi apabila penyebabnya diketahui dengan pasti seperti akibat dari penyakit, kelainan hormon atau efek samping dalam konsumsi obat. Hipertensi sekunder memiliki frekuensi lebih kecil, yaitu 5-10% kasus. Yang ketiga, hipertensi gestasional. Klasifikasi hipertensi yang terjadi pada ibu hamil dengan tekanan 140/90 mmHg pada pertama kali masa kehamilan, minggu ke-20. Hipertensi ini sering disebut juga dengan hipertensi transien, di mana penderita pada akhir kehamilan atau setelah melahirkan tekanan darah akan kembali normal setelah 12 minggu apabila tidak berkembang menjadi preeklamasi. Klasifikasi ringan 140/149/90-99 mmHg, sedang 150/159/100-109 mmHg, berat lebih dari 160/110 mmHg. Hipertensi maligna. Klasifikasi hipertensi yang menunjukkan peningkatan secara progresif. Kondisi hipertensi maligna memicu kerusakan organ tubuh sehingga memerlukan tata laksa kegawat daruratan. Jika dalam 5 tahun hipertensi maligna tidak diobati, konsekuensinya adalah kematian. Hipertensi ini sering diderita oleh para lansia. Pada hipertensi ini, arteri menjadi kaku sehingga penyebab tekanan sistolik sangat tinggi, sedangkan sistoliknya normal. Yang kelima, hipertensi Wittkoff. Hipertensi ini merupakan keadaan di mana penderita mengalami kegugupan saat akan diperiksa oleh tenaga kesehatan, dan apabila sudah di luar klinik atau rumah sakit, tekanan darah kembali normal. Jika kondisi ini terulang kembali dalam pemeriksaan berikutnya, maka tidak perlu diobati. Hipertensi pada anak. Tekanan darah normal, anak usia 1-13 tahun, sistolik dan distolik kurang dari persentil 90. Anak usia lebih dari 13 tahun, kurang dari 120/80 mmHg. Prehipertensi. Anak usia 1-13 tahun, sistolik dan distolik lebih dari persentil 90 tetapi kurang dari persentil 95, atau 120/80 mmHg tetapi kurang dari persentil 95. Anak usia 13 tahun, 120/80 mmHg sampai 129/80 mmHg. Hipertensi tingkat 1. Anak usia 1-13 tahun, sistolik dan distolik di antara persentil 95 dan persentil 95 plus 12 mmHg atau 130/80 mmHg sampai 138/89 mmHg. Anak usia lebih dari 13 tahun, 130/80 mmHg sampai 139/89 mmHg. Hipertensi tingkat 2. Anak usia 1-13 tahun, sistolik dan distolik lebih dari persentil 95 plus 12 mmHg atau lebih dari 140/90 mmHg. Anak usia lebih dari 13 tahun, 140/80/90 mmHg. Pada anak, hipertensi diklasifikasikan berdasarkan anak usia 1-13 tahun dan anak usia 13 tahun lebih. Untuk anak-anak di bawah 13 tahun, hipertensi didiagnosis jika tekanan darah sistolik atau distolik lebih dari persentil ke-95, yang berarti 90% anak-anak lain dengan usia, jenis kelamin, dan tinggi yang sama memiliki tekanan darah yang lebih rendah. Tekanan darah normal didefinisikan sebagai di bawah persentil ke-90. Patofisiologi hipertensi. Mekanisme hipertensi. Terjadinya hipertensi pada pengontrolan kontraksi dan relaksasi pembuluh darah yang terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Rangsangan pusat vasomotor diantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui syaraf simpatis ke ganglia simpatis. Neuron praganglia simpatis akan melepaskan asetilkolin yang akan merangsang serabut syaraf ke darah dengan melepaskan
epinefrin sehingga mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah. Subjek dengan hipertensi sangat sensitif dengan norepinefrin. Pada saat yang bersamaan, syaraf simpatis akan merangsang pembuluh darah. Dalam kondisi ini, kelenjar adrenal juga akan terangsang dan mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi. Diagnosis dalam hipertensi meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan anamnesis meliputi pertanyaan terkait tekanan darah sebelumnya, riwayat penyakit, keluhan, gaya hidup, pola makan, dan juga obat-obatan yang dikonsumsi. Sedangkan pemeriksaan fisik dapat berupa pemeriksaan tekanan darah. Kemudian pemeriksaan penunjang dilakukan untuk mendeteksi komplikasi hipertensi, dilakukan paling sedikit 1 tahun dalam sekali. Ini meliputi pemeriksaan lab darah, gula darah puasa, kolesterol total, LDL, HDL, kemudian urinarisis, EKG, ekokardiogram, funduskopi, dan juga HbA1c. Kemudian ada komplikasi. Yang pertama, komplikasi yang menyebabkan gangguan jantung. Komplikasi hipertensi pada jantung biasanya disebut penyakit jantung hipertensi. Hipertensi merupakan faktor risiko yang memengaruhi perkembangan hipertrofi ventrikel kiri, kelainan aliran koroner, dan disfungsi sistolik diastolik. Kelainan ini juga dikenal sebagai penyakit jantung hipertensi dan pada akhirnya menyebabkan gagal jantung. Hipertensi dapat mengubah pola aliran koroner sebelum berkembang hipertrofi ventrikel kiri. Cadangan aliran koroner sangat berkurang dengan adanya hipertrofi ventrikel kiri. Subjek dengan penyakit jantung hipertensi beresiko lebih mengalami aritmia ventrikel dan kematian mendadak. Aritmia ventrikel lebih sering terjadi pada hipertensi dengan hipertrofi ventrikel kiri dibandingkan dengan tanpa hipertensi. Disfungsi sistolik pada saat istirahat berkembang relatif terlambat sebagai komplikasi dari proses hipertensi. Hipertensi dapat memperburuk disfungsi sistolik karena penyebab lain, seperti penyakit aterosklerosis, arteri koroner, atau penyakit katup jantung. Selain itu, subjek dengan hipertensi sistolik terisolasi mungkin mengalami komplikasi yang lebih awal. Sebaliknya, fungsi diastolik pada hipertensi terganggu bahkan pada tahap awal. Faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah penuaan yang berhubungan dengan penurunan relaksasi ventrikel kiri dan peningkatan kekakuan diastolik trofi. Kemudian ada komplikasi gagal ginjal. Komplikasi hipertensi pada gagal ginjal dapat menyebabkan gagal ginjal kronik. Hipertensi kronik dapat menyebabkan nefrosklerosis pada paru yang merupakan penyebab insufisiensi ginjal. Pada tahap awal hipertensi, ginjal tampak normal. Sedangkan pada kasus lanjut, ginjal akan kehilangan jaringan parenkim dan menghasilkan ginjal yang kecil. Pengurangan bertahap dalam pengukuran ginjal. Hal ini terutama disebabkan oleh atrofi cortical diffuse dan yang terjadi fibrosis yang mencerminkan kerusakan pembuluh darah progresif. Hal ini terjadi dengan orang-orang hipertensi yang tidak terkontrol. Kemudian ada diagram RAAS. Diagram RAAS merupakan ada hubungannya dengan komplikasi hipertensi yang menyebabkan gagal ginjal. RAAS merupakan renin-angiotensin aldosteron system, di mana bermula ketika ginjal memproduksi renin yang akan bertemu dengan angiotensinogen yang diproduksi oleh hati, yang akan memproduksi atau berubah menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 akan tersirkulasi di pembuluh darah hingga mencapai paru-paru. Kemudian di paru-paru itu angiotensin 1 bertemu dengan angiotensin converting enzyme atau ACE yang akan mengubah menjadi angiotensin 2, di mana angiotensin 2 ini merupakan cikal bakal adanya yang membuat tekanan darah meningkat. Angiotensin 2 menyebabkan aktivasi saraf otonom, yaitu simpatis enzim, yang dapat membuat pembuluh darah menyempit, yang berefek pada tekanan darah yang melonjak naik.
Kemudian adanya membuat reabsorpsi natrium klorida dan juga ekskresi air dan kalium. Kemudian juga dapat berdampak pada sekresi aldosteron, di mana ketika aldosteron berekskresi itu dapat menyebabkan transkripsi dan translasi. Transkripsi dan translasi itu dapat menghasilkan protein yang dari natrium dan juga ataupun kalium. Apabila transkripsi dan translasi menumpuk atau menempel di tubulus ginjal, yang akan membuat tubulus ginjal semakin terpenuhi oleh hasil-hasil transkripsi dan translasi, yang kemudian akan berefek reabsorpsi natrium akan meningkat, kemudian ditukar dengan kalium, natrium masuk ke dalam sel tubulus dan yang kemudian akan mengikat air, sehingga tekanan darah dalam pembuluh darah akan meningkat atau akan naik. Kemudian berefek juga pada stimulasi ADH atau ekskresi ADH, di mana di sini terjadi reabsorpsi air, yaitu dia akan menahan air sehingga tidak dapat dibuang melalui urin, yang akan kembali dibawa melalui pembuluh darah, sehingga pembuluh darah ginjal akan rusak, dan akibatnya fungsi filtrasi ginjal akan menurun dan menyebabkan gangguan ginjal atau gagal ginjal. Kemudian komplikasi stroke, komplikasi hipertensi yang menyebabkan stroke. Penyumbatan stroke merupakan penyumbatan pembuluh darah pada otak yang dapat menyebabkan stroke. Tingkat kelangsungan hidup dan keparahan gejala stroke yang ditimbulkan tergantung pada seberapa cepat penderita mendapatkan pertolongan. Ini merupakan pembuluh darah normal, kemudian ini yang mengalami kebocoran, dan juga ini hampir mengalami penyumbatan. Kemudian komplikasi hipertensi yang menyebabkan kerusakan mata. Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan lapisan jaringan retina menebal dan menyempit, yang berfungsi mengubah cahaya menjadi sinyal syaraf, yang dapat mengakibatkan penekanan syaraf optik sehingga akan terjadinya gangguan penglihatan atau bahkan kebutaan. Kemudian ada komplikasi pada emboli. Komplikasi hipertensi yang menyebabkan emboli paru. Kondisi di mana terjadi penyumbatan pada pembuluh darah paru-paru yang disebabkan oleh gumpalan darah atau benda asing lain, dan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah di pembuluh darah paru-paru, yakni hipertensi pulmonal. Kondisi ini dapat mengancam jiwa karena menghambat aliran darah ke paru-paru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor hipertensi yang tidak dapat diubah. Yang pertama itu ada usia. Tekanan darah cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Pembuluh darah menjadi lebih kaku dan kurang elastis yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Yang kedua, jenis kelamin. Pada usia muda, pria cenderung memiliki resiko hipertensi yang lebih tinggi daripada wanita. Tetapi setelah menopause, resiko hipertensi pada wanita semakin meningkat. Yang ketiga, riwayat keluarga. Faktor genetik dapat mempengaruhi bagaimana tubuh mengatur tekanan darah. Dan yang keempat, faktor genetik. Faktor genetik juga terbagi faktor resiko yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari seperti umur, perbedaan gender, hormonal, dan faktor genetik. Selanjutnya ada gejala hipertensi. Yang pertama, sakit kepala, sering nyeri kepala.
Yang kedua, gangguan penglihatan. Retinopati hipertensi, peningkatan tekanan darah yang signifikan dapat membuat pembuluh darah pada mata pecah yang berakibat pada penurunan penglihatan secara perlahan atau mendadak. Yang ketiga, pusing, mual, muntah. Peningkatan tekanan kepala darah. Yang keempat, nyeri dada. Penyumbatan pembuluh darah pada organ jantung. Yang kelima, sesak napas. Jantung gagal memompa darah. Yang keenam, bercak darah di mata. Yang ketujuh, muka memerah, pembuluh darah di area wajah melebar atau respon cuaca makanan. Dan yang kedelapan, mimisan. Selanjutnya ada pemeriksaan tanda dan gejala hipertensi. Yang pertama itu ada pemeriksaan neurologis. Yang kedua, fundoskopi untuk hipertensi retinopati. Yang ketiga, infeksi palpasi, perkusi, dan auskultasi jantung. Yang keempat, palpasi dan auskultasi arteri karotis. Yang kelima, palpasi pada arteri parifer. Yang keenam, perbandingan tekanan darah pada kedua lengan atas kanan dan kiri. Pemeriksaan ABI, pemeriksaan fungsi kognitif, pemeriksaan tanda dan gejala hipertensi sekunder, inapelosis kulit atau caveoliptesis pada neurofibromatosis, palpasi ginjal pada pembesaran ginjal karena penyakit ginjal polikistik, auskultasi murmur atau bruit pada jantung dan arteri renalis, tanda dan gejala yang mengarah adanya koarktasi aorta atau hipertensi, renovaskular, tanda penyakit Cushing, akromegaly, serta tanda penyakit tiroid. Selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan pada hipertensi ada dua, yaitu non-farmakologi dan farmakologi. Farmakologi itu pengobatan tanpa obat, dilakukan pada perubahan gaya hidup seperti olahraga teratur, mengurangi asupan natrium, diet DASH, mengatur pola makan, gizi seimbang, kaya akan kalium, kalsium, dan magnesium, mengurangi stres, istirahat yang cukup, menghindari alkohol, dan berhenti merokok, percepatan kerusakan pembuluh darah. Kemudian ada penata laksanaan farmakologi. Farmakologi itu pengobatan dengan obat. Yang pertama, pemberian obat antihipertensi diuretik, beta blocker, kalsium, cancel blocker, CCB, DSB, CCB atau alodopin. Nah, di samping ada langkah-langkahnya dari mulai langkah 1 sampai langkah 8. Lalu untuk pencegahannya ada promotif dan preventif. Promotif kesehatan atau promotif itu yang pertama, edukasi masyarakat tentang hipertensi, faktor resiko dan pentingnya pencegahan, kampanye gaya hidup sehat, diet sehat, rendah garam, tinggi buah dan sayur, aktivitas fisik teratur, tidak merokok, mengelola stres, dan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan tekanan darah rutin. Yang kedua, pencegahan preventif, yaitu yang ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama, pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer itu mendorong adopsi gaya hidup sehat sejak usia muda, kemudian intervensi pada kelompok berisiko tinggi, misalnya orang dengan riwayat keluarga hipertensi, lalu kebijakan publik yang mendukung lingkungan sehat, misalnya ketersediaan makanan sehat atau fasilitas olahraga. Lalu pencegahan sekunder, yang pertama, deteksi hipertensi melalui screening, kemudian pengolahan yang efektif pada pasien yang sudah didiagnosis mengalami dan mencegah komplikasi,
lalu kepatuhan terhadap pengobatan dan kontrol rutin. Pengendalian hipertensi. Perilaku cerdik dan patuh merupakan tips dalam pengendalian hipertensi. Cerdik, C. Cek kondisi kesehatan secara berkala. E. Menyalah asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat dengan kalori seimbang. I. Istirahat yang cukup. K. Kendalikan stres. Patuh. P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengolahan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet sehat dengan gizi seimbang. U. Upayakan beraktivitas fisik dengan aman. H. Hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Berikut daftar pustaka dari materi yang sudah dijelaskan. Ada yang pertama dari buku Hipertensi Pembuluh Terselubung di Indonesia oleh Julianto Padomo dan kawan-kawan. Yang kedua, buku Pedoman Pengendalian Hipertensi di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama, dan buku Hipertensi Kenali Penyebab Tanda Gejala dan Penanganan oleh Mia Fatma DKK. Terima kasih sebelumnya dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.